Penjelasan Habib Rizik kenapa Rasul diutus di Arab bukan di Eropa DLL, Cina, Afrika. Kenapa Nabi Muhammad diutus di Arab? Menjawab kaum liberal dan anti-Islam. Anti-Islam, Islam diturunkan di Arab karena Arab adalah bangsa jahiliyah dan Arab adalah tempat jahiliyah. Oleh Habib Muhammad Rizik Shihab. 1. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Arab? 2. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suku Quraisy? 3. Kenapa di kota Mekah? Tidak jarang umat Islam yang mengaku sangat menyayangi Rasulullah akan menjawab pertanyaan di atas, karena di Arab sedang terjadi kebiadaban yang luar biasa. Bahkan tidak jarang juga akan menjawab yang lebih dari itu, bahwa Arab adalah paling biadab, karena kejahiliahan mereka yang suka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Jadi dengan alasan di Arab ada tradisi yang dibolehkan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka berpikir di Arab adalah bangsa YG paling biadab. Apa benar demikian? Sebenarnya kalimat-kalimat di atas adalah jawaban dari orang-orang yang ingin mencari-cari atau sengaja ingin merendahkan Islam dan Rasulullah. Karena fakta yang ada tidaklah benar demikian. Fakta dunia saat Rasulullah diutus. Di Arab ada tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini jelas tindakan biadab. Di Romawi, ada tradisi mengadu manusia sampai mati. Bahkan itu menjadi tontonan yang kita kenal dengan gladiator. Apa ini tidak jauh lebih biadab? Membunuh manusia menjadi tontonan, bahkan sampai memenggal kepala manusia. Di Persia ada tradisi bagi anak-anak bangsawan berburu budak yang sengaja dilepaskan dengan menaiki kuda dan dengan anak panah, semakin banyak membunuh semakin bangga mereka, apa ini tidak lebih biadab? Di belahan bumi lain di mana masih banyak suku-suku, bangsa primitif dan di sana ada tradisi yang jauh biadab lagi, yaitu kanibalisme, memakan daging manusia, dan mengorbankan manusia untuk sesembahan, apa ini tidak lebih biadab? Kesimpulannya memang pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, bumi sedang diselimuti kebiadaban YG sangat luar biasa. Tapi dengan alasan YG berbeda. Di Arab mengubur anak bayi perempuan dikarenakan ketakutan orang tua jika suatu saat nanti anak perempuan itu sudah besar. Apabila kampung mereka diserang oleh bangsa lain maka anak mereka akan menjadi tawanan dan pelampias hawa nafsu penjajah. Karena kita sama tahu pada saat itu masih banyak penjajahan dan penangkapan manusia untuk dijadikan budak. Jadi demi menjaga martabat dan kesucian anak perempuan mereka memilih membunuh anak perempuan mereka sejak kecil. Jauh berbeda YG menjadi alasan di Persia dan Romawi. Mereka membunuh karena kebanggaan dan hawa nafsu. Jadi apa benar saat itu Arab adalah bangsa paling biadab? Jelas tidak. Bahkan yang melakukan penguburan anak perempuan hanya sebagian kecil dari bangsa Arab. Karena kalau mayoritas bangsa Arab melakukan demikian, niscaya pada saat Rasulullah diutus tentu bangsa Arab sudah punah. Karena tidak ada wanita untuk berlangsungnya regenerasi. Kesimpulannya, bangsa Arab bukan bangsa YG paling biadab saat Rasulullah diutus. Kenapa Rasulullah dilahirkan di Mekah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, di Mekah Allah mengetahui ada bibit-bibit para pejuang Islam. Karena bangsa Arab terkenal dengan kesetiaan dan keberaniannya. Allah tahu di sana ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semua para pejuang-pejuang Rasulullah yang rela mengorbankan jiwa raga dan harta mereka. Kenapa di Mekah? Karena Mekah belum ada sistem kekaisaran dan politik. Sehingga tidak ada dasar untuk memfitnah bahwa Rasul adalah bentukan kaisar YG berkuasa. Karena di Arab yang ada adalah suku-suku. Karena di Mekah bebas dari pertarungan filsafat dan pertarungan agama. Yang ada hanya pemujaan dewa-dewa dan tidak ada pertarungan di sana. Siapa YG mau nyembah dewa, mereka bikin sendiri dewa mereka. Sehingga tidak ada tuduhan atau fitnah bahwa Rasul diutus untuk menguatkan filsafat atau agama yang ada. Karena Mekah itu adalah titik tengah bumi. Mekah dikelilingi oleh benua-benua besar dunia, jadi memudahkan penyebaran Islam ke seluruh dunia, yang telah terbukti saat ini Islam menyebar di seluruh dunia. Karena Mekah adalah pusat bahasa Arab terfasih. Karena Allah akan menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi Allah memilih tempat yang sudah memahami bahasa Al-Quran agar mudah dipahami. Dan yang terpenting di Mekah sudah terdapat Ka'bah, rumah Allah YG menjadi pemersatu umat Islam di dunia. Kenapa kaum Quraisy? Karena kaum Quraisy adalah kaum yang paling dihormati di Arab. Kaum yang mengatur segala YG ada di Mekah, seperti pada saat ibadah haji YG sudah dilakukan oleh seluruh bangsa Arab.
Dan YG mengatur itu semua adalah bangsa Quraisy. Jadi tidak ada YG berani merendahkan silsilah Rasulullah. Selain itu suku Quraisy terkenal dengan para pengembaranya. Jadi memudahkan penyebaran Islam. Seperti di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa suku Quraisy itu senang mengembara, Al-Quran Surat 106 ayat 1 dan 2. Jadi jangan lagi kita dibodohi yang menyebut Arab adalah bangsa yang paling biadab. Suku Quraisy adalah suku yang haus kekuasaan dan darah dan sebagainya dan sebagainya. Dengan kita merendahkan bangsa Arab dan suku Quraisy maka itu menjadi celah bagi kaum kufar untuk merendahkan Rasulullah dan Islam. Memang pada saat itu bangsa Arab dalam kebiadaban, tetapi di luar sana banyak bangsa yang jauh lebih biadab dari bangsa Arab. Dikutip dari penjelasan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik Shihab pada saat Ta'lim bulanan di Kampung Rawa, Jakarta Barat.